Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya juga masih tetap berdialog dengan Bapak Lamsen. Ya, saya sebut ini adalah part 2. Itu bagian yang kedua, kelanjutan dari dialog-dialog yang telah saya upload sebelumnya gitu loh. Masih di dalam dialog ini masih saja Bapak Lamsen ini Bapak Lamsen ini semangat banget dalam berdialog. Ayo mari kita saksikan betapa semangatnya Pak Lamsen dalam dialog ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Madura, panjang banget penjelasanmu itu. Menurut Alkitab yang saya baca, bukan manusia yang mencari Tuhan. Tidak akan dapat manusia menemui Tuhan, tidak akan dapat. Tidak bisa. Tuhan yang mendatangi manusia. Tuhan yang mencari manusia. Terus kamu bilang, Hanoman, kamu bilang memindahkan gunung. Ada buktinya enggak dia memindahkan gunung? Hanoman bisa memberi hidup kekal enggak? Hanoman pernah mati, hidup kembali naik ke surga enggak? Hanoman tinggal di mana? Tinggal di surga atau di mana? Jadi jangan asal bikin analogi atau contoh-contoh yang tidak pas. Ya. Kamu lagi mengatakan Yesus tidak mengenal yang memanggil dia Tuhan. Saya mohon Hasan Madura, ya, kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab, karena yang kamu tahu seperti itu saja. Kamu tidak baca ayat itu dengan sempurna, dengan baik. Tidak semua orang yang memanggil Yesus itu Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua, tapi ada. Itu maksudnya. Artinya tidak salah kita memanggil Yesus itu Tuhan. Ada yang masuk surga, ada yang tidak. Artinya orang yang memanggil Yesus Tuhan itu tidak ada larangan masuk surga. Boleh masuk surga, tapi ada syaratnya juga, yaitu orang-orang yang melakukan apa? Perintah Tuhan, keinginan Tuhan, yaitu perintah Tuhan lah, keinginan Tuhan. Walaupun saya memanggil Yesus itu Tuhan, kalau saya tidak mengaku Tuhan, ya tidak mungkin saya masuk surga. Jadi baca ayat itu dengan baik. Jadi saya heran, Islam seluruh dunia kayaknya, Indonesia saja, kalau membaca ayat itu tidak mengerti, tidak paham ayat itu. Tidak semua orang yang manggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, kata Yesus. Artinya ada yang masuk surga, ada yang tidak. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan asal ajarkan. Jadi saya itu tidak menggunakan akal dan pikiran saya. Kamu menyebutkan Yesus tidak memberitahukan dirinya Tuhan. Dijelaskan, jelas di Alkitab, Yesus mengaku dirinya Tuhan. Tapi Isa yang di Al-Quran tidak menyatakan dirinya Tuhan. Ya itu memang manusia biasa. Saya tidak tolak itu. Karena Isa yang di Al-Quran itu atau Yesus yang di Al-Quran itu bukan Yesus di Alkitab. Jangan disamakan. Karena Yesus di Al-Quran itu saya tidak tahu ceritanya itu di mana, itu nggak pernah tersalib, nggak bisa memberi hidup kekal. Jadi beda dengan Yesus di Alkitab, ya. Saya percaya kepada Alkitab saya karena semuanya terbukti, bukan hanya imani saja tanpa dasar. Seperti Al-Quran, pernyataan-pernyataannya tidak ada bukti. Kalau Alkitab pernyataan terbukti. Yesus tersalib ternyata ada buktinya. Yesus naik ke surga disaksikan oleh orang. Yesus mati dan dikuburkan di tempat orang penjahat, ada buktinya. Jadi
Semua terbukti, maka saya percaya kepada Yesus. Nubuatan-nubuatan terbukti di Alkitab, maka saya percaya kepada Alkitab. Begitu kawan ya, Hasan Madura ya. Hasan Madura, saya minta mohon maaf lah ya. Kamu jangan mengajarkan ajaran Alkitab. Kamu mengatakan berlebihan. Kamu yang kurang baca. Kamu kurang baca tulisan Yohanes itu. Ya, kamu hanya baca sepotong-sepotong. Yesus mengaku dirinya Tuhan. Saya percaya kepada Yesus karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Dan dia bangkit naik ke surga, maka saya percaya bahwa dia memberi hidup kekal. Ada dasarnya. Saya percaya Yesus adalah utusan. Jangan hanya utusan saja kamu baca, hanya kurang baca, kamu kurang baca, kurang baca, kurang baca, kurang baca. Baca seluruhnya tulisan Yohanes itu. Atau tulisan Alkitab saya yang tercatat. Diutus sebagai apa? Apa kata Yesus? Saya diutus bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Menyerahkan nyawa saya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu harus saya percayai. Jadi hidup kekal itu bukan hanya percaya sebagai utusan. Utusan sebagai apa? Harus disambung. Baca secara utuh Alkitab itu. Kamu selalu berdasarkan Al-Islam atau Al-Quran. Saya tidak terima ajaran Islam. Saya terima ajaran Alkitab. Kamu baca Alkitab hanya sebagian-sebagian, tidak sepenuhnya. Sehingga kamu pidato seperti ini. Maka saya bilang, tidak cocok Islam mengajarkan ajaran Alkitab. Itu menyakitkan. Menyakitkan itu. Lebih baik kamu ajarkan ajaran Al-Quran supaya kita damai, Madura. Ya. Kamu tidak merasa bahwa kami sakit hati mengatakan seperti itu. Ditolak Yesus adalah orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Yesus tidak menolak orang yang mengatakan Yesus dirinya Tuhan. Maka dikatakan, tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kesesaran surga. Tidak semua orang. Tapi artinya ada. Yang masuk surga itu siapa? Dia menyebut dia Tuhan, Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi harus melakukan apa yang dikehendaknya Bapa di surga. Jadi inilah kebodohan orang Islam, tidak bisa membedakan, memahami apa arti tidak semua. Ya. Tidak semua orang yang sakit itu harus mati, tidak. Ada yang hidup, ada yang mati. Itu maksudnya. Tidak semua orang yang makan itu kenyang. Tidak semua orang. Ada yang kenyang, ada yang tidak. Itu maksudnya. Ngerti kamu? Tidak semua orang itu yang sekolah itu sukses mendapat pekerjaan. Tidak semua. Ada yang dapat pekerjaan sukses, ada yang tidak. Itu maksudnya. Jadi orang Islam tidak mengerti apa artinya tidak semua orang. Termasuk Hasan Madura. Hasan Madura, mohon maaf. Sudah lebih baik kamu diam sajalah. Kamu hanya ngoceh mengatakan karangan-karanganmu sendiri. Kamu bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Taurat dan Injil itu di dalamnya adalah cahaya dan petunjuk. Jadi Tuhan ingin memberikan cahaya dan petunjuk kepada manusia. Tapi kamu bilang Tuhan biarkan hilang dan rusak. Padahal Al-Quran mengatakan, dalam Taurat dan Injil itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Apalagi hilang, tidak mungkin. Masa Tuhan biarkan itu petunjuk hilang, rusak? Manusia saja, kalau membuat satu petunjuk, dijaga jangan sampai hilang, jangan sampai rusak petunjuk itu. Masa kan Allah membiarkan? Masa Allah sebodoh itu? Bagaimana kamu Hasan Madura berpikir seperti itu? Kamu dapat dari mana itu? Ajaran dari mana itu? Kamu bilang Taurat dan Injil dalam Al-Quran. Kamu tahu dari mana? Ada nggak dicatat di dalam Al-Quran? Kamu bilang Al-Quran penyempurna. Penyempurna dari mana? Kamu tahu dari mana itu? Semua itu kamu karang-karang sendiri, Hasan Madura. Maka saya bilang, lebih baik kamu diam saja. Gak usah mengajarkan hal-hal seperti itu. Kamu tuh menipu, merusak ajaran-ajaran yang benar. Al-Quranmu sendiri kamu tolak, kamu lawan. Al-Quran mengatakan bahwa firman Allah tidak akan mungkin berubah. Masa Allah gagal memberikan petunjuk kepada manusia, dibiarkan hilang dan rusak? Allah yang bagaimana itu? Maksudnya apa itu? Kok dibiarkan? Rencananya mau
memberikan petunjuk kepada manusia, tapi dibiarkan hilang. Apa itu? Maksudnya itu apa? Pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Nah, kalau kita bicara Matius 7 kan begini Pak Lamsen. Tidak semua orang yang masuk, tidak semua orang memanggil Yesus, memanggil aku sebagai Tuhan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang menghendaki, dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, persoalannya kita kaji, kehendak Bapa itu apa sih? Kan gitu. Nah, ternyata Yesus mengatakan apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan dia mengutus aku, atau bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang di sorga. Kan gitu. Apa yang Yesus katakan itu kehendak Bapa. Kalau bukan yang Yesus katakan itu berarti bukan kehendak Bapa, kan gitu. Nah, pertanyaannya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu kehendak Bapa apa tidak gitu? Kan begitu. Berarti bukan kehendak Bapa. Karena apa? Karena itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus gitu. Karena Yesus mengatakan apa yang aku katakan adalah kehendak Bapa gitu yang di surga gitu. Nah, orang yang melakukan kehendak Bapa dialah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga, kan begitu. Ternyata memanggil Yesus Tuhan itu bukan kehendak Bapa, karena Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu gitu. Dan kemudian setelah kita baca ayat selanjutnya, di situ dikatakan begini. Walaupun orang itu mampu bernubuat dengan nama Yesus, mampu bermukjizat dengan nama Yesus, mampu mengusir setan dengan nama Yesus, ini bukan main-main Bang Sen. Ini saya kira sudah full, penuh. Kekristenannya itu sudah bukan main-main lagi. Karena apa? Karena orang itu mampu bernubuat, mampu bermukjizat demi nama Yesus, mampu mengusir setan demi nama Yesus. Ini bukan Kristen kaleng-kaleng. Top ini menurut saya. Nah, itu juga akan ditolak oleh Yesus. Gitu. Karena apa? Karena orang yang tidak melakukan kehendak Bapa dan masih memanggil Yesus sebagai Tuhan, itu dianggap sebuah kejahatan. Ini sebenarnya kalau kita baca di dalam Matius 7 yang mulai dari ayat 21 sampai 23 itu seperti itu gitu. Kehendak Bapa ini apa sih? Mungkin ada sebagian orang itu berasumsi, kehendak Bapa itu adalah penyaliban gitu. Nah, itu sebenarnya bukan kehendak Bapa. Pokoknya gini, apa yang Yesus katakan itu adalah kehendak Bapa gitu. Yang Yesus lah, maka kumpulkan semua perkataan Yesus itu kumpulan dan kemudian lakukan persis seperti apa yang Yesus katakan. Jangan pernah mengikuti perkataan orang lain gitu. Kumpulkan semua perkataan Yesus, maka di situ akan tahu. Jangan mengikuti sesuatu yang hanya tebak-tebakan aja gitu. Pastikan apakah ini perkataan Yesus. Kalau itu perkataan Yesus, maka itu kehendak Bapa gitu. Tapi kalau hanya klaim orang lain, itu bukan kehendak Bapa, karena bukan perkataan dari Yesus. Contoh, apakah Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Itu misalkan gitu. Oh, tidak pernah. Berarti menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa gitu. Melainkan hanya sebuah klaim seseorang gitu. Artinya bukan dari Yesus sendiri. Contohnya, karena melihat Yesus ajaib, karena melihat ini maka dituhankan. Bukan itu. Itu kan menduga-duga namanya kalau cuma sebatas itu, menduga-duga gitu. Karena Yesus itu dari sorga apa, itu menduga-duga. Padahal kalau saya tahu, sorga itu kan tempat manusia gitu. Bukan tempat Tuhan, tempat manusia. Artinya segala sesuatu yang berasal dari sorga itu makhluk juga gitu. Bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak butuh sorga gitu. Manusia, memang Tuhan menciptakan surga itu untuk manusia gitu, untuk manusia yang taat gitu. Akhirnya menciptakan surga gitu, bukan untuk Tuhan gitu. Begini Pak Lamsen,
saya tidak bermaksud untuk membuat bermaksud menyakiti hati Anda gitu. Tapi saya ini menjelaskan apa yang saya, bukan menjelaskan sih, sebenarnya saya memaknai apa yang tertulis gitu. Karena di situ adalah walaupun orang yang memanggil Yesus itu dia itu mampu bermukjizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan. Ini kan sudah Kristen kelas, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng ini loh. Ini tiga titel ini, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan. Ini sudah bukan hanya sekedar misalkan orang ada yang mengaku-ngaku punya mukjizat, bukan orang yang mengaku-ngaku, ini sungguh-sungguh bernubuat, bermukjizat sungguh-sungguh, bernubuat sungguh-sungguh gitu, mengusir setan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pengakuan loh ya. Kalau hanya pengakuan berbohong, itu memang, tetapi di sini bernubuat, ini bermukjizat gitu. Ini serius ini, karena ini ucapan Yesus kan begitu. Nah, dia itu tidak akan pernah merasuk kerajaan surga gitu, kecuali dia itu mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah, kalau sudah berbicara tentang kehendak Bapa, maka Yesus berkata, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kan begitu. Artinya apa yang aku katakan bukan kehendak diri Yesus pribadi yang Yesus katakan. Nah, persoalannya, apakah Yesus pernah berkata bahwa dirinya Tuhan? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada berarti ini bukan menuhankan Yesus, bukan kehendak Bapa gitu. Bukan kehendak Bapa. Kamu bilang tidak menyakiti, jelas sakit hati saya karena kamu memelintir ajaran Alkitab saya. Ya, kamu tidak mengerti apa maksud. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Yesus. Apa artinya itu? Ada yang masuk surga, ada yang tidak. Walaupun dia memanggil Yesus Tuhan, walaupun dia bermujizat, walaupun bermacam-macam, tapi kalau bertentangan dengan perintah Tuhan, tidak melakukannya, ya tidak akan masuk surga. Itu maksudnya. Kamu bilang tidak menyakitkan, tidak menyakiti. Menyakitilah. Kamu tidak rasa itu. Emang, coba saya tanya dulu, apa artinya tidak semua orang? Arti tidak semua orang Islam ini tidak mengerti. Pokoknya kayak kalau Islam membaca ini tidak mengerti. Apa arti tidak semua orang? Diamlah kamu Hasan, diam kamu Oh, kau ke sini. Ayat lain mengatakan, kehendak Bapa di surga melakukan segala perintahnya. Coba, kalau kamu merintah anakmu, tidak mau kamu perintah, apa enggak kamu benci? Benci enggak, senang enggak? Goblok lah, saya terpaksa marah sama kamu, San. Kamu suka melintir. Jangan usahakan pakai Alkitab saya lah, mengajarkan itu menyakitkan. Kamu tidak paham artinya tidak semua orang. Apa artinya tidak semua orang? Itu aja pun kamu tidak mengerti. Ini mengajarkan yang lain-lain lagi. Bagaimana sih? Kalau kamu Islam yang benar, ajarkan Al-Quran itu. Kamu Islam kok nggak ngerti Alkitab saya itu? Bagaimana sih? Kehendak Bapa di surga itu melakukan, kalau kehendak Bapa di surga melakukan perintahnya. Itu kehendaknya. Jangan kamu pelintir-pelintir. Ada ayatnya di mana-mana kamu baca, tidak mau baca itu. Aduh. Saya bilang goblok, bagaimana sih? Udahlah Hasan. Saya tidak akan mau mendengar kamu lagi. Cukup. Nah, begini ya. Saya meyakini bahwa Taurat, Zabur, Mazmur, dan Injil itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan gitu. Saya percaya itu dan meyakini. Dan itu diturunkan kepada Nabi Musa, Daud, dan Nabi Isa, atau Anda sebut dengan Yesus gitu. Persoalannya adalah ini. Setelah saya baca, kenapa di situ banyak sekali kisah, misalkan kisah Paulus dan kejadian-kejadian setelah Yesus. Artinya setelah Yesus tiada, kejadian-kejadian itu kenapa dikatakan masuk dalam kitab suci juga gitu. Padahal itu Yesus tidak ada sudah diangkat gitu. Nah, di sini adalah yang disebut Injil itu kan di zaman Yesus. Artinya sejak Yesus itu mulai remaja
atau anggaplah sejak mulai mukallaf lah kata menurut Islam, itu sampai Yesus itu tiada. Injil itu di situ sebenarnya, isinya itu di situ tok. Tidak bukan kejadian setelah Yesus tiada, bukan. Injil itu ya di situ. Ketika zaman Yesus itu tok. Nah, peristiwa yang terjadi setelah Yesus itu sebenarnya bukan Injil gitu. Bukan Injil gitu. Tetapi hanya sejarah. Nah, sejarah ini kenapa dikatakan kitab suci gitu? Padahal sejarah ini kan, misalkan sejarah Paulus, sejarahnya ini kan sebenarnya sudah hanya karangan manusia, bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan sikap kitab suci juga? Padahal yang disebut kitab suci itu kan isinya firman Tuhan gitu. Sedangkan sejarah Paulus itu bukan firman Tuhan gitu. Bukan gitu. Kenapa dianggap kitab suci juga gitu? Nah, ini disinilah letak kenapa saya meragukan Bible gitu. Karena di dalam Islam pun dijelaskan, yaitu harus mempercayai kitab-kitab dan utusan-utusan terdahulu. Ini menunjukkan bahwa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Ibrahim atau Abraham, itu adalah semuanya itu sama. Tetapi mungkin kitab sucinya yang berbeda gitu. Karena Tuhan mengutus disesuaikan dengan zaman pada saat itu kan begitu. Pada zaman Musa diturunkan itu untuk Nabi Musa kan begitu. Kemudian pada zaman Nabi Isa atau zaman Yesus itu pasti sesuai dengan zamannya pada waktu itu. Nah, setelah terakhir kita ini hidup di era terakhir, yaitu zaman Al-Quran, di masa-masa Al-Quran gitu. Maka kita sebagai manusia harus percaya kepada utusan yang terakhir gitu. Kalau masalah percaya, Islam percaya Yesus gitu. Islam ini meyakini Yesus juga gitu. Itulah inti. Saya tidak sedikit pun tidak punya maksud untuk menyakiti siapapun gitu loh. Tidak punya maksud. Nah, ini yang kita ini kan sedang dialog. Mungkin kalau kita tidak dialog tidak akan membahas masalah ini kan begitu. Karena ini memang sangat sensitif. Tetapi kalau kita posisi kita itu sedang dialog, maka ini tidak boleh kita sembunyikan gitu. Ibarat kita ini selalu saling mengingatkan gitu. Ibarat gini ya, kalau kita itu sahabat teman gitu, teman itu misalkan mabuk-mabukan di pinggir jurang misalkan gitu, maka kita yang mengetahui hal itu tentu saja jangan mabuk di situ, itu jurang dalam, nanti kamu jatuh. Nah, tanggapan dia itu sakit hati dengan pemberitahuan saya atau tidak, itu terserah dia sebenarnya. Namun maksud saya tidak ada niatan sedikit pun untuk menyakiti siapapun gitu. Nah, begini Pak Lamsen, di situ kan jelas tidak semua orang yang memanggil Yesus masuk kerajaan sorga kan begitu. Anggaplah Anda mengatakan, itu sebagian ada yang masuk. Tetapi setelah dikuatkan di situ, melainkan orang yang mengikuti kehendak Bapa kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah kehendak Bapa ini pernah mengatakan atau mengajarkan kepada Yesus bahwa diri Yesus itu Tuhan? Gitu. Tidak pernah kan? Gitu. Artinya, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa, artinya itu adalah tidak masuk ke surga semua gitu loh Pak Lansi. Nah, begini ya, apa yang Yesus katakan itu kehendak Bapa bukan berasal dari Yesus itu sendiri. Artinya sesinkron apa yang Bapa firmankan kepada saya, kata Yesus, itu sudah saya sampaikan semuanya kepada mereka. Artinya kalau semuanya itu kan banyak. Artinya kalau memang Anda benar-benar mengikuti Yesus, seharusnya ikuti apa yang Yesus katakan saja. Jangan pernah mengikuti kalimat orang lain atau klaim-klaim yang ada di dalam Bible kan begitu. Contohnya, pisahkan dulu tentang perkataan Yesus itu, pisahkan semua dulu.
entah itu walaupun itu sejarah Paulus yang di penjara apa wis, jangan itu, karena menurut saya itu bukan kitab suci gitu. Itu cuman apa ya, sejarah yang disisip-sisipkan ke dalam kitab suci, itu aja. Ibarat gini ya, saya itu menulis tentang Yesus begini, Yesus, perkataan Yesus, kemudian setelah ini saya ini kan ini Pak Hasan itu berada di Jakarta, Pak Hasan itu berada di Surabaya, kemudian Pak Hasan itu ke Jakarta lagi, terus kemudian Pak Hasan itu pokoknya wis semuanya ke, misalkan pernah ke Arab, itu masuk. Kemudian setelah saya menulis tentang Yesus, kemudian apa kejadian yang saya alami ini saya masukkan ke cerita Yesus itu tadi gitu. Nah, setelah 1000 tahun dari, kan saya wis bukukan itu cerita itu ya, saya bukukan. Setelah 1000 tahun kemudian buku karangan saya ini dianggap sebagai kitab suci. Kan begitu. Karena apa? Karena di situ ada tentang saya, sejarah saya, terus kemudian saya orang yang mengikuti buku saya, yang mempercayai buku saya, walaupun itu mengira itu firman suci, itu kitab suci semua gitu. Padahal di situ bukan gitu. Itu hanya tambahan-tambahan, sisipan-sisipan dari saya gitu. Saya bercerita tentang Yesus, kemudian pengalaman saya ini dimasukkan sebagai buku tersebut. Nah, buku saya ini kemudian dianggap sebagai kitab suci, kan begitu. Maka dianggap firman Tuhan semua, kan begitu. Padahal ini adalah kejadian-kejadian yang saya alami gitu. Ini bukan firman, kan gitu. Nah, ini saya tidak bermaksud menyakiti Pak Lamsen gitu. Saya hanya berbicara sesuai konteks di dalam Alkitab itu sendiri, kan begitu, Pak Lamsen. Nah, begini ya. Anda mengatakan melakukan segala perintah Bapa. Artinya kalau perintah Bapa itu tentu hal-hal yang dikatakan oleh Yesus, kan begitu. Nah, sudahkah Anda melakukan perintah Bapa? Yang Yesus contohkan, yang Yesus lakukan itu adalah perintah Bapa. Itu pasti itu. Yang Yesus lakukan itu pasti perintah dari Bapa. Yang Yesus lakukan itu pasti kehendak Bapa. Itu pasti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan apa yang Yesus contohkan? Karena yang Yesus contohkan itu pasti kehendak Bapa. Atau ada orang lain yang sengaja mengatakan, oh itu zaman dulu, zaman sekarang beda lah gitu. Nah, itu berarti sudah menentang perintah Bapa, sudah menentang kehendak Bapa gitu. Karena apa yang Yesus contohkan itu adalah kehendak Bapa. Contoh, Yesus membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian bersujud gitu. Kemudian berdoa gitu. Nah, hal-hal seperti ini di dalam Islam disebutkan berwudu dulu kemudian sholat gitu. Itu ada di dalam ajaran Islam gitu. Kemudian Yesus sujud, menyembah Allah, sujud di sini. Apapun setelah kita sujud pasti orang pasti orang tahu sujud itu seperti apa gitu. Bukan kalau itu sujud dalam hati. Nah, itu kan asumsi gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Lamsen mengikuti apa yang Yesus contohkan atau mengikuti asumsi-asumsi dari orang lain gitu. Nah, pisahkan dulu mana perkataan Yesus. Ini ajari semua tentang perkataan Yesus semua. Jangan pedulikan dulu. Untuk sementara, jangan pedulikan dulu perkataan orang lain atau dogma-dogma gitu. Tetapi baca dan pelajari apa aja yang Yesus katakan. Nanti Bapak Lamsen dari situ akan tahu itulah kehendak Bapak gitu. Bapak Lamsen, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak pernah terbersih di dalam hati saya untuk menyakiti perasaan Anda. Tapi saya berbicara tentang sesuai konteks atau sesuai teks di dalam Bible gitu. Saya tidak ada niat untuk menyakiti siapapun gitu. Tetapi saya hanya bicara tentang teks di dalam Bible. Karena ini sedang dialog kan gitu. Kalau misalkan kita ketemu biasa, tidak sedang, misalkan Pak Lamsen ketemu saya,
ketemu saya di jalan gitu loh, misalkan, oh ayo makan yuk gitu misalkan, wah ayo kita mampir, saya tidak akan menyinggung hal itu gitu loh. Kalau bukan sedang dialog gitu, saya pasti akan berbicara hal-hal lain. Tetapi persoalannya adalah kita ini sekarang kan sedang dialog, bukan berbicara atau bukan dalam hal-hal apapun, bukan dalam hal bisnis atau apa gitu. Kita kan sedang berbicara, masalahnya konteksnya kita dialog. Maka dari situ saya mengangkat Bible itu gitu, mengangkat ayat-ayat di dalam Bible itu kan gitu. Nah, di dalam Bible itu sendiri memang begini, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, anggaplah begini, ini sebagiannya. Anggaplah Anda mengatakan, oh tidak semua orang Kristen itu masuk kerajaan sorga gitu loh. Tetapi di sini setelah ayat selanjutnya, tetapi yang mengikuti perintah Bapa lah yang akan memasuki kerajaan sorga. Nah, di sini kemudian dikuatkan, kita seharusnya kita tahu perintah Bapa itu apa aja gitu. Apa aja yang harus manusia kerjakan gitu. Nah, kalau ada misal, perintah Bapak itu menyalibkan Yesus, itu asumsi sebenarnya. Itu hanya asumsi, bukan perintah Bapak. Itu asumsi dari orang yang meyakini sebuah dogma, kan begitu Pak Langsung. Itu asumsi. Nah, perintah Bapak itu sebenarnya melihat pada apa yang Yesus lakukan, melihat pada apa yang Yesus katakan. Selain daripada itu, tidak boleh diterima gitu. Nah, ternyata Yesus, apa yang Yesus contohkan? Yesus berdoa, itu membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian berdoa, kemudian Yesus sujud gitu. Nah, itu yang dicontohkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku gitu. Bapak, orang yang mengutus tidak sama dengan yang diutus. Ini membuktikan, itu semua adalah ucapan Yesus. Kemudian sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu ajaran Yesus. Yesus mengatakan hanya kepada Dia saja kamu berbakti gitu. Bukan begini, hanya kepada aku saja kamu berbakti. Bukan begitu. Tetapi hanya kepada Allah saja kamu harus menyembahnya gitu. Nah, iblis pun ketakutan setelah Yesus menyebut nama Allah. Nyahlah kamu iblis, sembahlah Allah saja yang esa. Nah, setelah Yesus menyebut nama Allah, maka iblis ini lari terpirit-pirit. Iblis tidak takut kepada Yesus, tidak. Bahkan iblis itu mengajak agar Yesus itu menyembah iblis gitu. Sembahlah aku, misalkan gini, sembahlah aku, nanti kamu akan aku berikan seluruh kerajaan dunia. Nah, ini kan iming-iming iblis gitu. Artinya, kenapa iblis sampai menyuruh Yesus menyembah iblis? Itu artinya iblis ini sedang menggoda. Iblis tahu bahwa Yesus itu punya Tuhan. Gitu. Iblis tahu Yesus ini punya Tuhan, makanya mau dipalingkan sama iblis agar menyembah Yesus, kan begitu. Nah, semua utusan Tuhan, semua manusia itu pasti digoda oleh iblis. Pasti itu. Kadang-kadang ya, segala sesuatu yang dianggap baik itu karena terpengaruh atau oleh rayuan iblis gitu. Sehingga orang itu tidak lagi tahu, tidak sadar bahwa itu adalah rayuan iblis gitu. Maka dari situ Yesus itu sampai 40 hari lamanya menguji roh yang datang itu. Tidak langsung mengatakan, oh kamu iblis, nyala. Tidak langsung begitu. 40 hari puasa. Kemudian setelah Yesus menyebut nama Allah, maka iblis ini lari terbirit-birit. Artinya iblis takutan karena Yesus sudah menyebut nama Allah. Gitu. Ini juga tertera di dalam Bible. Kita dialog, buanglah sakit hati kita dulu gitu. Kita ini dialog. Seandainya gini, Bapak Lamsen menemukan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sekiranya Bapak Lamsen ketahui, anggaplah Bapak Lamsen misalkan menemukan kejanggalan di dalam Al-Quran, tunjukkan kepada saya, nanti akan saya jelaskan gitu. Kan begitu, nanti kita bahas masing-masing gitu. Nah, saya sudah mengangkat tentang itu.
tentang masalah ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Orang yang menuhankan Yesus itu hanya klaim semata gitu. Nah, persoalannya Bapak Lamsen ini mengikuti klaim atau mengikuti ibadah yang Yesus contohkan. Ini aja sebenarnya persoalannya gitu. Ya begitulah akhir daripada dialog saya dengan Bapak Lamsen. Terima kasih Anda telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, juga diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Apapun masalah Anda, mudah-mudahan Anda segera menemukan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.